satu sukacita pagi hari ini bisa ketemu dengan keluarga rohani yang dahsyat. Wow, dari menit pertama saya duduk belum mulai, saya sudah bisa memastikan Tuhan ada di sini. Sekian tahun lalu saya datang ke sini dan saya merasa Pak Wisnu memang ditetapkan Tuhan untuk membawa pola Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara. Pastikan saudara memiliki roh kehidupan yang lebih agresif daripada manifestasi roh maut. Pastikan firman adalah kaidah hidup. Yuk katakan bersama-sama, firman adalah kaidah hidup. Roh kendali hidup. Jadi sangat cocok. Karena patronnya jelas, kita sedang bertujuan untuk menyamakan hidup kita bukan dengan pola yang lain kecuali Kristus saja. Dan yang kedua, ketika kita sudah mengalami keserupaan dengan Kristus, otomatis hadirnya kerajaan lewat keberadaan kita semakin mudah dan nyata. Saya rasa Tuhan kuat banget ada di sini. Saya dari tadi sudah menangis. Kalau berbicara mengenai ruang dan waktunya Tuhan, rujukannya harus firman. Karena tidak ada literasi yang lain yang bisa menjadi pegangan kita. Ya, saya harap saudara mulai mengalami pembersihan konsep berpikir, sudut pandang, untuk selalu menyelaraskan dengan pikiran Tuhan yang sudah terrealisasi dalam bentuk literasi Alkitab. Tapi ini belum cukup, karena tulisan itu sebenarnya mati, butuh dihidupkan. Dan saudara mempunyai fasilitas ini. Gereja ini mempunyai fasilitas ilahi, memiliki belief system, memiliki support system, dan memiliki hierarki system. Dan saudara juga diajari oleh Tuhan dilengkapi dengan warning system. Keliru sidik ngono langsung rasa, saudaraku, tanpa ada orang lain menegur. Nah, ini sistem menjadi sistem baku buat lokalitas. Saya ajak saudaraku untuk ketemu firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Wow. Ketika Tuhan menjelaskan kepada kami, ternyata kalender yang ada, penanggalan yang ada, itu bisa diotak-atik sama Tuhan. Waktu yang ada bisa dibuat sedemikian rupa. Ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Tolong perhatikan, 430 tahun Bani Yakub ini ada di Mesir. Cukup lama, 430 tahun. Dan tepat. Jadi kalau saudara kenal Tuhan, Tuhan saudara Tuhan yang modelnya seperti itu. Tepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Wah, ini mato ini cocok ini. Jadi setiap firman dilepaskan, responnya itu ada. Lambano itu kayak tangannya langsung ya, diberi bobot, digosokkan. Ojo kalah karo lampu Aladin. Aladin gosok lampu metu jine, awake gosok firman, keluar kuasanya. Itu yang paling kita butuhkan. Dan saya senang orang yang bersentuhan dengan firman, ia akan tiba-tiba menjadi orang sakti. Lawan setan ya gampang sekali, lawan dosa juga mudah banget. Dan menaklukkan masalah
ternyata kalau disertai Tuhan ora ono sing ngangel, ora ono sing ruwet, ora ono sing mumet. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan cara-cara manusia terjadi begitu saja. Wah, lagi aku senang banget, saudaraku. Ternyata Tuhan menghitung waktu. Iki nek wis 430 tahun suwe nemen iki. Dan mereka bukan dalam kondisi yang menikmati, tetapi sudah pada umumnya mereka sudah resah, gelisah, karena identitas sebagai bangsa juga hilang di situ, hak sipilnya juga hilang di situ. Mereka hanya sebagai budak saja. Tapi puji Tuhan, sejarah mencatat, ketika orang tuanya ada perjanjian dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, keturunannya akan mengalami realita Tuhan. Sekalipun durasi waktunya cukup panjang, karena mereka memang menjadi orang asing di tanah Mesir itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu selalu melihat. Katakan, Tuhan selalu melihat. Tuhan mendengar. Tuhan mencatat. Tuhan mengingat. Tuhan menjawab. Ketika umat Tuhan yang ada di Mesir berseru-seru karena statusnya sebagai budak, maka sorga menjawab. Diutuslah seorang Musa dengan cerita-cerita unik dalam kehidupannya. Autobiografinya menarik sekali. Dia bayi Ibrani tetapi bisa hidup di istana kerajaan. Ya, Tuhan itu mempunyai cara yang luar biasa. Terlepas dari saudara masa lalu seperti apa, pastikan setelah masuk gereja ini gereja yang berpola. Tetap di sini, bertumbuh di sini, berfungsi di sini, produktif di sini, berdaya guna di sini. Ternyata Tuhan ada di sini. Ya, Keluaran 34 ayat 18. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus memakan roti yang tidak beragi seperti kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Patokannya adalah patokan instruksi Tuhan. Bulan Abib ini bukan bulan pertama dari penanggalan yang sudah berlaku. Karena ada peristiwa Paskah yang menjadi tetenger, maka bulan Abib menjadi bulan pertama dari segala bulan yang lainnya. Artinya Tuhan dalam kedaulatannya, Dia bisa merubah kalender manusia. Dia bisa merubah penanggalan saudara. Dia bisa membalikkan waktu yang terjadi. Masih ingat? Yosua pernah menghentikan matahari. Dalam dimensi waktu, Yosua bisa menghentikan matahari. Dan Tuhan senang melihat anak-anaknya yang berani percaya seperti itu, mendemonstrasikan kuasanya sehingga orang katakan, aku pastikan ada dalam dimensi waktu Tuhan itu jauh lebih baik. Dan ketika saudara berkata-kata, Tuhan mendengar, Tuhan mencatat, dan Dia mengingat, Dia menjawab. Respon surga ini beda, saudara. Surga kalau sudah merespon sesuatu pasti terjadi. Jadi bulan Abib dijadikan bulan pertama. Itu kalau dari kamus dijelaskan, itu antara bulan Maret sampai April, pertengahan Maret sampai April. Loh, bulan pertama itu Januari gitu. Per Desember oleh gaji ke-13 ya gitu.
Januari ya. Maka itu prinsip yang saya bisa pelajari dari arahan Tuhan. Hidupmu tidak bergantung kepada kalender dunia. Wah, tanggal tua ora ono. Wah bar nompo pensiun kok yo njuk. Minggu kedua entek, jadi liyane minggu ketiga itu gek kroso tanggal tua, liyane gek minggu kedua wis kroso tua, saudaraku. Aku ndongake, angkat tangan tak dongake dalam nama Yesus. Konsep pikir, konsep keyakinanmu mulai mengalami perubahan dalam dimensi waktu Tuhan. Engkau dipelihara dalam waktu yang benar, dalam waktu yang tepat. Terjadilah secara permanen. Kok Tuhan bisa ngotak-atik waktu, ngotak-atik kalender, ngotak-atik penanggalan? Iyalah, karena dia sudah mendeklarasikan dirinya, akulah yang awal dan yang akhir. Ini merujuk kepada dimensi keberadaan beliau itu adalah yang awal, yang akhir. Sang waktu itu ya Yesus Tuhan kita. Jadi kalau saudara mencangkokkan diri, terimplan dalam pribadi Yesus, maka waktunya itu selalu tepat. Iblis mulai mikir, wah, ojo cedak-cedak kae. Nek mbiyen ke urung menyatu dengan Yesus, saya berani mencabut nyawanya. Sekarang kunci kehidupan ada di tangan Tuhan. Maka saya mau pastikan kepada saudara-saudara, ini ayat yang dikirim dari Pak Wisnu. Saya baca ya Pak. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi untuk saudara bisa. Kalau nggak masuk di dalam ruang waktu Tuhan, yang adalah sang waktu itu sendiri, ayo urip pisan ya malah gagap-gagap tok, saudaraku. Ki umurku piro yo, wah lagi sakit kok rasanya kaya ngene, apa orang nganti ngancik swidak yo. Banyak pertanyaan saudaraku. Omne tanggane nek wis nganu, "De piye kabare?" Wah, aku kok yo kene iki krasa lara e. Wah, jadi rembukannya tema-temanya tema-tema yang melemahkan. Oh, Alkitab yo ngatakan umur manusia itu 70 tahun. Nek kuat 80 tahun, baru kuwi ceritane banyak kesulitannya. Saya pernah doakan orang, Bu, saya doakan ya supaya ibu juga umur panjang. Oh enggak Pak Eko, aku sudah enggak mau. Loh, kenapa? Lah ini belum panjang aja saya sudah sakit-sakitan. Loh. Oh ya begini, doanya ya komplit kudune Bu. Ya dawa ning ya santoso. Anak dawa lara laranen ya cepet to mulih rono. Oh gitu ya Pak Eko. Tapi ada orang yang nggak tahu, tapi kalau dikasih tahu nggak mau tahu, ya itu pilihan saudara. Saudara tahu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum indah banget, berarti masih proses. Karena happy ending. Ini menariknya dalam kuasa anugerah yang terus diproduksi oleh ruang takhta. Jalani yang belum indah banget, ini wis rasanya indah. Karena kue ini baru icip-icip. Saya wis ngicipi ini. Dan Tuhan bilang, aku akan membuat kue, potongan kue umurmu lebih besar lagi. Wah, saya langsung, wah, nggih,
matur nuwun. Oh ya belum banyak yang saya bisa lakukan menjadi bentuk persembahan saya kepada Tuhan. Kalau semanten tahun 2000 gangsal kami pas nedeng-nedengipun bangun rumah Tuhan yang ada di Klaten, saya jatuh sakit. Dan sakitnya serius karena dokter bilang, ini kalau terlambat seminggu jebol Pak. Karena jenis virusnya itu makan tulang, makan daging. Wah, lajeng kula ngraosaken, oh rasane wong arep ditimbali, kula pun tahu tekan mriku. Kula lajeng ngomong karo bojo kula, "Mah, ketoke aku arep ditimbali, hilang dari peredaran." Wah, ojo sih. Bocor ke anak-anak saya, bocor ke jemaat. Tangis, jangan Pak Eko, jangan. Dungane jemaat kan apik ya toh. Sembuh, umur panjang, dipakai Tuhan lagi. Lah masa aku dong, ora mungkin. Aku ya terus menyelaraskan diri. Mulane jenengan ki nek kumpul karo wong-wong sing duwe iman, selaraskan. Malah Pak Steven tuh ngajarin nek ngunjungi wong loro harus ada kode tertentu. Kanggone sing loro, piye Dik, wis penak. Mari aku. Berarti kan dia berbahasa iman. Ojo terus disangka, wis kaya ngono, jujur ae. Ojo ngono, kuwi melemahkan. Nah, ini harus dikenali nih kode-kode seperti ini. Nek dokter takon ya jujur. Ning nek saudara seiman takon bahasa iman. Aku wis mari yo. Nek ngono ora perlu ndongake. Dongane kena ora kena. Berarti kadar imannya bagus ini. Dadi aja sing wah ngono sik kaya ngono, semboyongan kaya ngono kok ngaku mari. Oh ngapusi kuwi. Ora. Saudara harus mengenali bahasa hubungan dengan Tuhan. Sing loro ngrasa mari, liyane mati ya mati. Mari. Nah, kalau menyelaraskan datungane apa ya tak amin ke amin. Dan betul saya sembuh. Ning bobot kula tasih 104. Masih belum bobot ideal. Nah, sekarang ideal. Jadi nek kepengen ideal gue bilang aja, deklarasikan, imajinasikan langkah-langkah iman. Tiba-tiba saya turun 26 kilo. Biyen raiku ki luwih ireng timbangan saya. Aku tak ya nak ireng banget ya. Untungnya aku manis so, saudaraku. Aku ngaca irenge luntur. Ora ireng banget, irenge luntur. Kacek saudaraku. Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Loh, kalau dari kedalaman batin kita matur sing apik-apik, kono ki gudange apik. Kata Bapak itu awal dari segala yang baik. Nek kono gudange apik, kene nyebut apik, niate bener, mesti kelaksanan. Dan saya mendapati satu prinsip saya dapatkan. Ini sebelum saya terhubung loh Pak. Tapi Tuhan yang sama menuntun saya masuk pada step-step langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan pola Tuhan. Maka saya bersyukur ketika ada rekan Pak, pernah dengar pendeta Stephen Agustinus? Aku pernah tapi di radio. Tapi saya punya kesan. Ini Pak Pendeta ini menyampaikan firman, kok nuansanya beda. Baru di radio loh saudara. Ya wis, sesuk nang Jogja. Ini Pak Venus GSA. Wah, bisa aku mangkat. Ora ono iming-iming apa-apa, pokoknya aku mangkat. Ternyata itu adalah gerbang perubahan buat hidup saya.
Singkat ceritanya ngaten Bapak Ibu, kula menipun dipun berkahi Gusti, lajeng kula mau wantun matur wonten ngarsanipun Gusti. Tuhan sudah didoakan, saya juga mengaminkan. Saya juga kepingin tidak pulang dulu. Saya kepingin umur panjang. Nah, saya bilang sama Tuhan begitu. Setelah sembuh dari sakit itu. Lah kok Tuhan tuh menjawab, panjangnya piro? Oh, saged matur to Gusti. Iya, aja mung dawa, dawane sepiro. Oh, iya, sekedar malih. Saya mulai tarik ke belakang memori saya ketemu keturunan di atas saya itu yang paling umur panjang itu kakek buyut saya yang nyantol 100 sekian. Oh, saya matur sama Tuhan, kula umpaminipun lho nyuwun 100 terus pundi? Oh, kena. Wah, kena saudaraku. Boleh. Yuk katakan bersama-sama. Umur bisa direvisi. Umur bisa diminta. Umur bisa disepakati. Ini masuk jalur perjanjian. Janji beda dengan perjanjian. Ada ribuan janji, banyak itemnya dalam Alkitab firman Tuhan. Tetapi kalau hanya diterima dan diamini secara umum, tidak disepakati, maka janji tinggal janji. Kon ora udan aku mangkat semen Pak, gandeng mau esok udan aku ora mangkat do janji. Tapi kalau perjanjian, udan opo ora udan, aku tetap mangkat. Ini namanya perjanjian, bobotnya beda. Nah kan ribuan. Janji-janji Tuhan itu ribuan, ditawarkan. Tuhan itu baik ya, menawarkan pada kita. Nah keputusannya kita mau milih item yang mana. Lah saya kasih contoh karena sudah bisa memilih item yang beragam itu. Salah satunya umur. Ingat ya, umur bisa direvisi, umur bisa diminta, umur bisa disepakati. Saya langsung matur Tuhan, pilih, saya pilih ini. Jadi di situ ada redaksinya, hak kewajibannya hitam di atas putih dibuat, karena bobotnya beda. Nah Tuhan, nek ngono gue tiba tanggal 16 Mei 2026 itu 100. Gandeng lahirmu tanggal 16 Mei 1956. Perjanjian itu jelas loh ya. Jual beli aja perjanjiannya jelas ya. Akte nikah keluar karena ada perjanjian pemberkatan juga jelas ya. Tuhan kita jelas loh ya. Yo tak aja urip umurmu yo jelas loh ya. Nah takoni kapan sedane sudah iso jawab kudune. Nek wah kula mboten ngertos tak ceritani, ini guyonan sithik. Aku nyuwun Tuhan nuntun saya supaya saya tidak kepanjangan guyonnya. Kemarin pas Piala Dunia bola itu mulai tekan dulu karena hobi seneng berdoa pagi. Ada salah satu pemuda tanya, Pak Pendeta ting swarga wonten bal-balan napa mboten? Pitakonmu kok aneh-aneh, aku ora ngerti. Wah, ya mboten mungkin Pak Pendeta cedhak karo Gusti Yesus. Ya nyuwun pirsa ana bal napa mboten? Oh, nek ngono sesuk tak takokke ya. Joko, hari lain datang. Joko aja mulih sik berdoa pagi. Tibake ana kabar apik. Swarga ternyata ana bal-balan. Wah, nggih ta Om. Kowe sesuk dijak main rono. Wah, moh, aku lah dereng nikah kok. Ajak main rono rampung saudaraku.
Nah, ini indikasi orang yang tidak masuk dalam perjanjian, maaf, yang di luar perjanjian, artinya pokoknya percaya dari Yesus, mati masuk swarga, ya tetap mlebu swarga. Paham ya? Ning nek perjanjian mempunyai kisah cerita yang asik lagi. Nek sing ora masuk perjanjian, sak wayah-wayah dipethuk, dijemput, ya sudah. Ada apa? Dialog pribadi, ya ada rembuk intim saya dengan Tuhan. Setelah saya mikir-mikir jalan, jadi sudah disepakati ya, 100 tahun, ya amin. Saya akan pulang dipanggil Tuhan tanggal 16 Mei 2056. Ini sudah saya jalani 17 tahun perjanjian ini. Saya kemudian pikir, Tuhan maha baik, saya tidak akan pulang tanggal 16, saya mau matur Tuhan tanggal 17-nya aja. Saya matur Tuhan, enggak pas tanggal 16 loh Tuhan. Loh kenapa? Itu akan dirayakan oleh seluruh kerabat keluarga saya, dan itu lilin yang 100 tak tiup terakhir kali, dan pulang saya tanggal 17 Mei 2056. Oh iya, enggak apa-apa. Nek ora pareng nyuwun, ojo nyuwun. Tapi kalau Tuhan bilang mintalah, maka kepadamu akan kuberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Ini sistem bakunya Tuhan begitu. Ane orang kenal karo Tuhan ya, wah terserah Tuhan. Umur di tangan siapa? Banyak Tuhan toh. Ya ora salah, ya bener. Ning nek sak wayah-wayah jenengan dijak main rono, ya mangkat. Haleluya. 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 Tetapi kan kita punya posisi tawar di sini. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena saking Tuhan sayang kepada kita, dan kita ada di dalam sebuah perjanjian, frame-nya jelas, maka kita akan ketemu ayat berikutnya. Amsal 3 ayat 16. Nah, Tuhan tunjukkan pada saya setelah saya deal dengan Tuhan, ada MOU dengan Tuhan, umur saya 100, dan saya pulangnya nanti dijemput dan disambut di sana, itu tanggal 17 Mei 2056. Kalau penyandangu saya, Pak, Bapak sedane kaman, aku jawabnya kanthi lego lilo dan bunga. Tanggal 17 Mei 2056. Jadi saya tahu persis. Wah, setelah ngadopsi arahan pola Tuhan, semakin yakin saya. Pulangnya ke sana tepat waktu. Ini yang saya mau bagikan kepada penjenengan. Dimensi waktu Tuhan itu bukan ngacak, tetapi memiliki ketepatan. Amin, ini kan tepat lah. Karena ya tepat. Umure dawa ya, amin. Sak durunge ngerti, oke, amin sik mawon. Nek donya kowe kudu ngerti ge amin. Nek Tuhan bilang kowe ora ngerti, amin. Tuhan tuh gampang ke. Walaupun kita tidak bisa gampang ke Tuhan, tapi Tuhan memudahkan. Mulane aku ora tuwa timbangane wingi, amin. Aku lengkap aja. Patri itu cerita karo kanca-kanca Pak Eko ki mulungsungi. Kaya ulah mulungsungi saudaraku. Biyen ora kaya ngono, saiki langsing gagah ketok luwih enom. Amin. Saudara memang dibedakan, diistimewakan. Lah prinsip ini menjadi prinsip baku buat saudara. Ya nang pinggir dalan ya warna-warna godane. Ning kono tolat-tolat ora apa-apa. Kene ya gembira, haleluya. Tidak terdistrek ya. Tidak terseret. Ya kita temukan ayatnya. Jadi Tuhan kasih firman-firmannya muncul. Saya tidak baca, tetapi saya akan ajak saudara temukan dulu. Kalau di dalam kitab Petrus, Tuhan tuh bicara sama saya. Loh,
Nek 100 tahun kuwi kecil. Loh. Aku duwe hitung-hitungan waktu sendiri. Petrus mengungkapkan kebenaran ini. Sedina kanggomu, kanggoku iso 1000 dina. Tuhan mempunyai hitung-hitungan waktu berbeda dengan kita. Tapi berbahagialah ketika kita mengadopsi prinsip waktunya Tuhan, saudara tidak akan ketakutan tinggal di bumi ini. Kerajaan 1000 tahun, saudara bayangkan saja, amin, kui penak tenan ora ono masalah opo-opo kita memerintah bersama Tuhan. Jadi kanggone Tuhan, 1 hari, yuk katakan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Padahal 1 tahun itu ada 365 hari. Wow, kayak tenan toh ya. 1 hari, analogi ilahinya begini, 1 hari itu hanya 24 jam. Jadi nek kowe nyuwun 100 tahun umurmu, kowe ketemune mung 2 jam 24 menit. Walah, kula langsung matur nuwun. Lali mati. Apalagi maut sudah ditelan dalam kemenangan. Wah, ini penuh tanda-tanda ilahi kebenaran. Gereja ini ketoke cilik saiki, 10 tahun lagi. Kula ningali panjenengan iki dudu wong sembarangan. Oh, dahsyat. Wah, bola-bali Tuhan nyekel kitokku iki. Iki aku ngadepi prajurit-prajurit yang militan. Jadi nek mung umur kuwi soal angka saja. Langsung jenengku tak ganti Kaleb. Ganti dhewe ora apa-apa, nyuwun. Wah, kula kepengin ganti jeneng. Ya milih apa? Amin, saudaraku. Nek biyen ditengeri prihatin, gantinen. Wah, niki ngurmati tiang sepuh kula. Milih ora apa-apa, ora perlu nang pengadilan robah data saudara. Tapi dalam alam iman hukumnya ada. Klorin oatmeal. Yus tak ganti karo Tuhan. Tak umumke jemaat jenengku wis ganti lho ya, Kaleb. Apa Pak Kaleb? Oh, kudu Kaleb, Kaleb. Waring wis tak umumke ternyata artine asu. Tak waca nang kamus ternyata artinya Kaleb itu anjing, saudaraku. Tapi puji Tuhan karena anjing pun mendapatkan anugerah. Ya sanadyan mangan sekarmu aneh. Kan perempuan itu pernah dikatakan, oh anjing nggak pantas makan roti remuan. Ya anjing nggak apa-apa ya saudaraku. Aneh remuan iki ora remuan sembarang remuan. Biyen uripku remuk. Tapi oleh remuan anugerah umure dadi dawa. Jadi nami kula mulane nek nglewat. Aku nek nang Solo lewat ini iki rica guguk wala kaya. Ya wis tak tampa. Tak tampa. Kekasih Tuhan, saya menikmati hari-hari bersama Tuhan dalam dimensi waktu Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan menawarkan, jangan hidup di luar waktunya Tuhan, karena Dia merancang yang terbaik. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Umur panjang
ada di tangan kanannya. Ini nyanya huruf kecil loh ya. Jadi tangan kita loh ya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita ini mempunyai hak legal untuk memiliki seluruh kekayaan sorga. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dimensi berkat itu ada dalam dimensi roh. Dan itu bisa paralel terjadi di sini. Kita tinggal nyiapkan landasannya aja supaya pesawat berkatnya bisa landing. Lah kula matur kali Gusti, umur dawa satu setahun kula mboten purun sakit malih. Oh Gusti nggih ngijabahi itu ternyata kula mboten purun kecelakaan malih. Riyen niku angger bareng arep ulang tahun mesti kecelakaan. Tak titeni kuwi siklus apa? Mau ternyata, Pak. Wis ngati-hati mlaku kepleset dilebuk. Lah kalau dulu jatuhnya orang mau dilebuk, agak gedean awak saudaraku. Menek ondone ora kuat. Lah ondo ora kuat ora tulung aku ora kuat. Dhek langsung nyeklek dhewe ceklek blak. Aku tiba meneh ngungkuli tibane duren belum. Numpak motor alon-alon ngati-hati ditabrak Yohan. Lah saya matur dalam perjanjian itu jelas, hitam putihnya jelas. 100 tahun sehat, tidak kecelakaan, tidak neko-neko, menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, jadi pengaruh. Terjadilah. Ini pun 17 tahun orang kecelakaan. Ya saya terima kasih Ibu Gembala, hati-hati loh Pak di jalan. Kan naik motor dan naik mobil, motor. Aku kimbian yang hati-hati ini tetap kecelakaan. Mulane bejo wong sing dalam perjanjian. Jane iso kecelakaan, ning ora sida kecelakaan. Jane arep mlebu neraka, ora sida mlebune swarga. Jane arep lara, ora sida malah dadi prakoso. Wah, kula gadah istilah ora tuwa-tuwas ning tuwa terginas. Ora tuwa-tuwas ning tuwa bergas. Kalau ditakoni Bapak, yuswani pinten sementen, gitu. Wah kok ketinggalan kaya umur 40. Amin ya robbal alamin. Ajeng takon wong muslim kok. Putu kula niku pun 7 Pak. Wah nggih to. Wah kula nembe 3. Neng Bapak. Wah. Kula kelahiran 7 dosa kalih kok ketose luwih tuwa kula nggih Pak. Wingi ini ngobrol ngoten. Napa nggih to Mas? Kula ni kelahiran 72. Lah Bapak kok ketinggal luwih enom timbangane kula. Wah nggih. Nggih nganu. Wah kula niku kebrongot. Lah malah wonge ngomong kula niku kebrongot. Lah kebrongot apa? Ekonomi ya. Saudara sudah punya cara. Bab ekonomi kuwi ora perlu. Wong tanggal 6 tanggal tua ki ora ono. Porsi berkat Tuhan tidak akan berkurang. Porsi berkat Tuhan tidak pernah akan hilang. Pastikan saudara menjadi pengelola yang baik. Tuhan memberkati. Nek ngene iki rampungnya suwe, Pak. Aku ndelok ganas kabeh saudaraku. Amin. Amin. Wah, padahal iki jam piro iki? Yes. Saya ajak hilangkan kebiasaan delok jam. Jam iki ganggu jame Gusti. Ya tak? Kita mau berlama-lama dengan Tuhan. Gitu. Liturgi, itu termasuk aroma dari gereja kekelaman, Pak. Biar kini ibadah 1 jam. Wis suwi tenang. Urung oleh apa-apa. Kene nyembah 1 jam. Amin. Luna ibadah 1 jam wis all in. Semua sudah rampung. Mulai pikirannya kuwi kadonyan kok.
Ki sarapan apa? Mang Pak wis aku sarapan bro sarapan. Oke, jadi kayak orang nikah itu perjanjian itu. Gusti ngendika salaman dengan Tuhan. Biar neng tanganku le, saiki ya neng tanganmu ya. Jadi nek ditakoni umur di tangan siapa? Ya tangan Tuhan dan neng tanganku. Walaupun sudah buat perjanjiannya, pulang dari gereja buat perjanjian, matur aja, ngobrol sama Tuhan. Tuhan umur segini saya boleh enggak? Boleh. Nanti salaman buat perjanjian. Nek ora iso nulis ya pengakuan aja. Tuhan umur saya 70 ning tambahi 2 tahun. 72 berarti nggih ngono. Kula aja ngeten hak kewajibannya sama. Kita punya hak kewajiban, Tuhan punya hak kewajiban. Dan pengikatnya adalah kesetiaan. Jadi tak dongake ojo nanti milih 70 lo ya. Nah niku teng Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian di dimensi waktu, agar kami beroleh hati yang bijak sana. Mana itu artinya memberi bobot. Orang mau takkan umur pira Pak, saya baru ulang tahun. Saya songo. Kita aku nyusul konco kelasku wingi kae. Aku no. Ojo diberi bobot, diberi makna. Tuhan senang begitu. Ora waton glinding, urip waton glinding. 70 tahun pengamatan Musa itu terhadap orang Israel yang sudah keluar tadi di bulan Abib tadi. Do mati nang padang gurun 70 mati. Kelenger. Kok ora dawa ya? Saya mau kasih tunjuk bedanya. Orang yang masuk perjanjian dan mencintai Tuhan, percaya pada firman-Nya, dia diperlakukan beda. Sing iki kok 80 isih sehat, bareng ora akurat mati juga. Itu pengamatan Musa. Jadi umur 70 tahun ojo dadi patokan. Itu kondisi padang gurun orang-orang yang gak taat. Itu bisa mati 70, 80. Musa malah nganti 120, orang mati bablas rono. Yuk kita milih, ini fakta ilahi loh saudaraku. Amin. Pokoknya hidup akurat, katakan hidup akurat akan mendapatkan perlakuan dibedakan, diistimewakan dalam hal umur. Itu nyata. Angkat tangan kita nyembah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Umur kami menjadi petanda baik. Umur kami menjadi penanda bahwa kami ada di dalam dimensi waktu-Mu. Kami bukan orang yang bisa diotak-atik oleh waktu dunia. Kami ada di dalam keakuratan waktu-Mu. Aku berdoa untuk jemaat di tempat ini bersama keluarga hamba-Mu ada di dalam takaran waktu Tuhan yang sedemikian indah. Saya melihat Tuhan sedang meluruskan pemikiran saudara, daya imajinasi saudara tentang kematian. Tuhan secara spesifik berkata, engkau tidak ditentukan oleh kematian. Roh kematian tidak berkuasa atas dirimu. Engkau ditentukan oleh roh kehidupan. Dan Tuhan sudah menanam dalam batinmu dalam dimensi kekekalan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan memberi kekekalan dalam hatinya. Tangkap, menteraikan Tuhan, menteraikan. Dan sepanjang saya mempelajari, menemukan firman, Tuhan selalu berbicara tentang umur panjang. Itu identik dengan ganjaran berkat yang Tuhan pengen diterima oleh tiap-tiap kita
yang mencintai dia. Jadi umur panjang adalah porsi yang Tuhan pengen lepaskan, dan saudara bisa menangkapnya. Ya, bisa. Sampai satu waktu selesai khotbah, ada orang mendekati saya, Pak Eko, saya nggak akan jadi mati saja, Pak. Amin. Jadi tadi dia duduk di gereja, mikiran kita rasuwe, bareng firman dilepaskan. Firman itu mengubahkan, firman itu menghidupkan, firman itu menyentosakan, dan dia bilang, aku tidak. Dan sampai hari ini nggak mati. Firman Tuhan itu aku